Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami kembali menghadirkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim hari ini. Saya Muhammad Haikal akan segera menemani Anda di Jurnal Kotim selengkapnya. Penerangan jalan umum masih belum merata di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Jalan yang gelap rawan memicu aksi kriminalitas. Mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah setempat berencana memasang ratusan lampu jalan. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bersama aparat penegak hukum menyatakan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru tanpa pungutan liar. Pungutan tanpa dasar merupakan tindakan melanggar hukum. Warga Bengkirai, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, menolak jika jalan di ujung landasan pacu Bandara Haji Hasan Sampit ditutup total. Penutupan jalan membuat akses warga terganggu karena harus melewati jalan lain yang jaraknya jauh. Puluhan pemuda dari berbagai komunitas di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, turun langsung memungut sampah di Taman Kota Sampit. Aksi ini menjadi simbol kesadaran lingkungan dan ajakan untuk menjaga Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan menutup akses jalan yang berada di ujung landasan pacu Bandara Haji Hasan Sampit. Penutupan jalan dilakukan untuk menjamin keselamatan penerbangan serta keamanan warga sekitar. Penerangan jalan umum yang masih belum merata di wilayah Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, diantaranya adalah di Jalan Pramuka dan Jalan Pemuda. Dua ruas jalan yang saling terhubung ini terlihat gelap saat malam hari karena belum tersedianya penerangan jalan umum atau PJU. Saat ini, penerangan hanya mengandalkan lampu-lampu rumah warga yang ada di sepanjang jalan. Kondisi tersebut dinilai rawan memicu tindak kejahatan. Seperti di Jalan Pramuka, beberapa kali aksi pembegalan dan pencurian terjadi saat malam hari. Minimnya penerangan diduga jadi salah satu faktornya. Hal ini membuat warga merasa was-was untuk berkendara atau beraktivitas di malam hari. Mereka khawatir menjadi korban kriminalitas di jalan sepi dan gelap. Ya, kalau sudah malam ya kita kan takut-takut juga kalau nggak ada lampunya. Apalagi kalau sudah ke belakang sana kan kita takutnya itu lagi kan tadi tuh rampok apa kan begal itu juga. Nah ada kemarin tuh bapak-bapak bilangnya mau mau apa ngantar barang jangan sekalinya di jalan itu nah di apa namanya mau diambil minta rokok bilangnya kalau mau diambil duitnya gitu. Kemarin tuh ada kemarin. Cukup sering lah Bu di sini Bu Nah, kejahatan. enggak juga lah, kadang-kadang lah. Tapi kalau sudah ke atas jam 10 jangan lewat sini. Rawan Bu. Iya, belum ada lampu. Menanggapi keluhan warga, pemerintah Kota Waringin Timur berencana membangun PJU di sepanjang Jalan Pramuka dan Pemuda. Sebanyak 160 titik lampu PJU akan dipasang di dua ruas jalan tersebut. Titik-titik pemasangan sudah ditentukan dan rencananya pemasangan PJU akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. Insya Allah ini akan terjawab pada bulan Juni ini. Kami hari ini sudah melakukan berkontrak dengan pihak pemenang yang melalui prosesnya melalui LPSE hingga pelaksanaan di lapangan saja nantinya untuk pemuda pramuka. Itu ada 160 titik nantinya yang akan kami pasang di kedua ruas jalan tersebut. Dan kemarin sudah dirapatkan dengan teknis terkait berkaitan dengan penempatan PJU-nya dari segi lalu lintasnya. Dengan pemasangan PJU, diharapkan dapat menurunkan potensi kriminalitas di sepanjang jalan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang melintas di malam hari. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Dukungan terhadap penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang objektif, transparan, dan akuntabel ditunjukkan melalui penandatanganan komitmen bersama, baik oleh pemerintah Kota Waringin Timur, Polres, Kejaksaan, serta instansi terkait lainnya. Komitmen ini sekaligus menegaskan penolakan terhadap praktik pungutan liar dalam proses SPMB, sehingga keterlibatan aparat penegak hukum dinilai penting. Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, Muhammad Irfansah mengatakan SPMB dilaksanakan tanpa biaya. Calon murid hanya perlu melengkapi berkas administrasi sesuai ketentuan. Jika ditemukan praktek pungutan liar, maka masyarakat diminta melaporkannya kepada aparat berwenang karena hal itu melanggar hukum. Irfansah juga menjelaskan bahwa sekolah atau satuan pendidikan hanya bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar, sementara kebutuhan pribadi siswa seperti seragam, buku, dan perlengkapan lainnya menjadi tanggung jawab orang tua. Lagi kami menghimbau pada masyarakat ataupun siapa saja yang tahu memang kalau ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan panitia atau siapa saja yang meminta sesuatu untuk memasukkan anaknya atau siswa ke sekolah, itu adalah pelanggaran. Bahwa yang perlu diingat, yang disiapkan hanya berkas-berkasnya sajalah. Jadi tidak ada persiapan segala macam dana. Tugas daripada satuan pendidikan sendiri itu proses belajar mengajar. Tapi kalau untuk kelengkapan siswa seperti baju ataupun kelengkapan belajar lain, sepatu, itu kewajiban orang tua. Nah, disitulah memang kami mengharapkan nanti kepada sekolah, kalau yang tidak mampu ya bebas murni lah, gratis gitu. Kalau yang memang mampu dibiaya sendirilah oleh orang tuanya untuk biaya seragam memang yang ditentukan. Komitmen bersama ini diharapkan menjadi langkah dalam mewujudkan SPMB yang bersih dan bebas dari kecurangan, serta memberikan jaminan keadilan dan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Adanya wacana penutupan Jalan Bengkirai oleh pemerintah Kota Waringin Timur menimbulkan keresahan bagi warga Bengkirai, sebab jalan di ujung landasan pacu Bandara Haji Hasan Sampit itu selama ini menjadi akses utama warga. Sabtu siang, warga Bengkirai melakukan pertemuan di salah satu rumah warga untuk membahas rencana penutupan jalan tersebut. Warga mengaku terkejut dengan rencana itu karena selama ini belum pernah disosialisasikan. Mereka justru mendapat informasinya dari berita yang beredar di media sosial setelah Bupati Halikinur melakukan peninjauan jalan. Menurut warga, penutupan total Jalan Bengkirai akan menghambat akses mereka, sebab mereka terpaksa harus melalui jalan alternatif lain dengan jarak tempuh yang lebih jauh saat akan menuju pusat Kota Sampit. Kalau selama ini pemerintah daerah belum ada komunikasi dengan warga untuk penutupan jalan menuju Kota Sampit dari Desa Bengkirai. Kalau kita informasi itu dari media, dan teman-teman yang ada di kota aja tanya kita aja nggak tahu, tiba-tiba ada berita mau penutupan jalan akses menuju Kota Sampit dari Bengkirai. Kami dari warga Bengkirai semua keberatan untuk penutupan jalan menuju Kota Sampit. Untuk warga yang nggak mampu, kasihan, yang nggak punya motor, mau sekolah, mau ke pasar, harus melewati lingkar kota. Pertama, rawan. Kita mau ke Sampit itu rawan, masih ada hutan, nggak ada penerangan, jalan jauh, jalannya belum dibaiki, dan masyarakat rata-rata masih sedikit yang mempunyai kendaraan bermotor. Sementara itu, Lurah Baamang Hulu, Rudi Setiawan yang menghadiri pertemuan warga menyebut jika jalan di ujung landasan pacu bandara tidak ditutup total, pemerintah daerah justru akan membuat jalan yang lebih baik di ujung landasan pacu
dan tetap bisa diakses warga. Nanti tadi kita sudah sampaikan ke warga, mereka alhamdulillah mengerti dan mereka juga istilahnya sudah tenang lah menghadapi isu-isu yang seperti ini, karena sekali lagi kita ucapkan tidak ada penutupan jalan total ataupun permanen yang mereka dapatkan isu itu. Nah, tapi pemerintah daerah akan membuatkan jalan alternatif atau jalan penggantinya. Nanti seperti apa penggantian jalan itu, mungkin di ujung bandara atau nanti dikemasnya seperti apa, apakah nantinya di ujung tepi Sungai Mentaya itukah nantinya itu nanti akan mungkin perlu dirapatkan juga nanti oleh pihak-pihak yang berwenang untuk masalah pembangunan itu. Tapi tadi warga juga kalau memang jalan itu nantinya jalan alternatif nanti itu malah mereka pinginnya di ujung tepi pantai Sungai Mentaya. Wacana penutupan jalan di ujung landasan pacu Bandara Haji Hasan Sampit adalah untuk menjamin keselamatan penerbangan dan keamanan warga. Selain itu juga sebagai persiapan peningkatan landasan pacu bandara agar bisa digunakan pesawat berbadan besar. Mashud Badarudin, Hayat TV. Di tengah ramainya aktivitas warga di Taman Kota Sampit pada Minggu pagi, sekelompok pemuda berkeliling membawa kantong kresek hitam besar di tangannya sebagai tempat sampah. Kegiatan yang dilakukan sekelompok anak muda ini memang terlihat sederhana, namun aksi mereka penuh makna. Mereka merupakan bagian dari gerakan Sampit Basimpun Baimbai, sebuah inisiatif gabungan dari berbagai komunitas untuk membersihkan ruang terbuka hijau. Dengan semangat gotong royong, mereka mengumpulkan sampah berserakan di taman. Gerakan yang digagas komunitas Equality People ini mengundang perhatian pengunjung taman lainnya. Beberapa di antaranya juga ikut memungut sampah. Gerakan ini dilakukan untuk menggugah kesadaran bahwa kebersihan dan kelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Dari langkah kecil ini, diharap tumbuh kesadaran yang lebih luas untuk menjaga Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Jadi dari kami sendiri mencoba untuk menggugah perasaan dari warga-warga juga, khususnya untuk pemuda Sampit ya, untuk tergerak hatinya untuk peduli dengan lingkungan. Kalimantan ini kan sebagai maskot dunia, jantung paru-paru dunia gitu ya. Jamrut Khatulistiwa. Jadi kalau lingkungannya tidak terjaga ya gimana ke depannya buat penerusnya. Jadi kalau nggak ada lingkungan tentu bencana alam akan terjadi di mana-mana, seperti tanah longsor, banjir yang baru-baru terjadi di Pulau Jawa. Harapannya Kalimantan selalu terjaga ekosistemnya. Gerakan Basimpun Baimbai rencananya akan dilaksanakan secara rutin setiap minggunya. Dengan harapan semakin banyak pemuda ikut tergerak untuk bertindak agar kota Sampit tetap bersih dan Pulau Kalimantan tetap lestari. Mashud Badarudin, Hayat TV. Belum lama ini Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, meninjau Jalan Bengkirai, jalan yang menjadi akses menuju kawasan permukiman di Kelurahan Baamang Hulu. Jalan tersebut berada persis di ujung landasan pacu Bandara Haji Hasan Sampit. Karena akses jalan dinilai terlalu rawan, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berencana menutup jalan yang berada di kawasan milik bandara tersebut. Penutupan jalan dilakukan demi menjamin keselamatan penerbangan serta keamanan warga sekitar. Untuk akses warga akan dialihkan menuju Jalan Cilikriwut. Jalan akan ditingkatkan dengan pengaspalan sebagai akses utama warga. Pengerjaannya akan dilaksanakan paling lambat awal tahun 2026 mendatang. Dari sisi KKOP keselamatan bandara ini berisiko sekali. Sementara itu tanah milik bandara. Makanya kita
merencanakan tadi supaya itu ditutup, tapi kita untuk masyarakatnya karena kita beri solusi jalan yang sudah ada itu nanti kita tingkatkan. Dan insya Allah kalau sempat tahun ini atau paling lambat awal tahun depan jalan yang untuk dari Bengkira itu kita aspal. Dengan aspal permit lah supaya masyarakat sana merasa nyaman di sana dan itu daerah itu bisa berkembang. Nah, jadi kita akan menutup benar itu karena itu resikonya kecelakaan baik bagi masyarakat bahkan pesawat sendiri. Penutupan akses Jalan Bengkirai juga dalam rangka pengembangan Bandara Haji Hasan Sampit. Salah satunya adalah perpanjangan serta pelebaran landasan pacu sehingga dapat digunakan untuk pesawat berbadan besar. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dan akhirnya sampai di sini ketemu kita di Jurnal Kotim kali ini. Rangkaian informasi sudah kami sampaikan seluruhnya. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.